Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Nganggur di Arsenal, Gabriel Jesus pulang kampung ke Brasil. Sejak musim lalu, Gabriel Jesus mengalami situasi yang sulit di Arsenal. Perlahan tapi pasti, ia mulai tersisih dari skuad The Gunners. Di musim 2024-2025 ini, ia masih mendapatkan jam bermain yang minim. Ia tercatat hanya bermain sebanyak total 19 menit saja di Premier League. Globo Esporte melaporkan bahwa situasi Jesus ini ternyata dipantau oleh Palmeiras. Klub Brazil itu dirumorkan tertarik untuk memboyong Jesus di tahun 2025 nanti. Palmeiras sendiri bukan klub yang asing bagi Jesus, sebab ia mengawali karir profesionalnya di klub itu sebelum ia dipinang oleh Manchester City. Jesse Rodriguez, ex pemain Real Madrid, resmi gabung Johor Darul Takzim. Satu transfer penting dilakukan klub asal Malaysia Johor Darul Takzim. Raksasa Liga Super Malaysia itu resmi memboyong mantan pemain Real Madrid, yakni Jesse Rodriguez. Jesse Rodriguez merupakan pemain jebolan Akademi Real Madrid. Ia promosi ke tim utama Real Madrid pada musim 2011-2012. Ia menjalani debut di La Liga bersama pelatih Jose Mourinho. Meskipun bukan pemain utama, pemain 31 tahun turut membantu Real Madrid meraih gelar Liga Champions musim 2013, 2014, dan 2015-2016. Selama menjadi pemain Real Madrid, Jesse Rodriguez memang lebih sering jadi pelapis. Selain di Real Madrid, Jesse tercatat pernah membela Paris Saint-Germain dan Las Palmas. Selain itu, ia juga pernah bermain di Stoke City, Real Betis, dan Sporting Lisbon. Alami cedera, Alisson Becker berpotensi absen agak lama dari Liverpool. Ada kabar buruk datang bagi Liverpool. Kiper mereka Alisson Becker berpotensi absen agak lama dari tim mereka. Liverpool baru saja memainkan pertandingan pekan ke-7 IPL musim ini. Mereka menantang Crystal Palace di Selhurst Park. Di laga ini Alisson kembali menjadi penjaga gawang The Reds. Namun apesnya, ia mengalami cedera di babak kedua sehingga digantikan oleh Wisław Jaros. Selesai pertandingan, Slot memberikan informasi terkait kondisi cedera Alisson. Ia mengindikasikan sang kiper bakal menepi agak lama akibat cedera tersebut. Dalam pernyataannya selesai laga, Slot mengungkapkan cedera yang dialami oleh Alisson. Ia menyebut bahwa sang kiper masih perlu diperiksa lebih lanjut, namun ia meyakini sang kiper mengalami cedera hamstring. Kabar buruk buat Real Madrid, Dani Carvajal alami cedera ACL. Real Madrid meraih kemenangan dalam lanjutan La Liga. Los Blancos menundukkan Villarreal dengan skor 2-0. Dua gol Real Madrid dicetak oleh Federico Valverde dan Vinicius Junior. Kemenangan ini membuat Los Blancos berada di peringkat kedua klasemen La Liga dengan 21 poin. Sayangnya kemenangan ini harus dibayar dengan mahal. Pasalnya Carvajal menderita cedera dalam duel di Santiago Bernabeu tersebut. Jadi Carvajal mengalami cedera usai berbenturan dengan bintang Villarreal Yeremy Pino di menit ke-92. Ia terjatuh dan menggerang kesakitan. Carvajal lalu ditandu keluar lapangan. Bek berusia 32 tahun itu kemudian mengabarkan kalau dirinya mengalami cedera ACL. Mateo Kovacic pengganti sempurna untuk Rodri. Manchester City berhasil mengalahkan Fulham dalam lanjutan Premier League musim 2024-2025. Gelandang Kroasia Mateo Kovacic tampil sangat apik saat menggantikan peran Rodri. Tampil sebagai starter di posisi gelandang bertahan, Kovacic menjadi pembeda bagi skuad Manchester City di laga ini. Gelandang asal Kroasia itu mencetak 2 gol ke gawang Fulham. Usai pertandingan, Kovacic terpilih sebagai man of the match. Kovacic mengaku cuma berusaha sebaik mungkin untuk menggantikan peran Rodri yang absen panjang karena lutut cedera. Penampilan apik Kovacic mendapat pujian dari mantan pemain internasional Inggris Steve Houghton. Menambahkan menurutnya Kovacic sudah menjadi pengganti sempurna dari Rodri. Meski Inter Milan menang, Simone Inzaghi belum senang.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak senang melihat gawang Nerazzurri mudah kebobolan di Serie A setelah mengalahkan Torino. Ia pun berjanji untuk segera membenahinya. Menurut catatan, Inter kebobolan 9 gol dalam 7 pertandingan terakhir di Serie A. Namun, mereka selalu sukses menjaga clean sheet di Liga Champions, termasuk ketika menahan imbang Manchester City 0-0. Simone Inzaghi merasa senang dengan kemenangan yang diraihnya. Namun, ia tidak senang melihat tim asuhannya gampang kebobolan ketika bertanding di Serie A. Realistis, Maresca akui Chelsea tak bisa bersaing lawan City dan Arsenal di EPL. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengakui saat ini timnya belum bisa menyaingi Manchester City dan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League. Chelsea di era Todd Boehly dalam beberapa musim terakhir selalu berganti pelatih, mulai dari Thomas Tuchel, Graham Potter hingga Mauricio Pochettino. Enzo Maresca sendiri baru musim 2024-2025 ini menukangi Chelsea. Oleh karena itulah Maresca bersikap realistis ketika ditanya apakah timnya bakal bisa bersaing dengan Manchester City maupun Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League saat ini. Hal tersebut disebabkan karena ia menilai Manchester City dan Arsenal sudah menjadi sebuah tim yang solid dan kompak, sebab mereka sudah dipoles pelatih yang sama dalam jangka waktu yang lama. Real Madrid konfirmasikan cedera Dani Carvajal, tak cuma ACL. Raksasa Real Madrid mengonfirmasi bahwa Dani Carvajal mengalami cedera ACL dan 2 cedera lainnya. Usai pertandingan antara Real Madrid versus Villarreal, Dani Carvajal memberikan kabar buruk bagi pendukung Real Madrid. Ia mengaku mengalami cedera lutut yang parah. Bahkan pada Minggu petang, Real Madrid pun turut mengonfirmasi bahwa Dani Carvajal memang mengalami cedera lutut parah, namun masih ada kabar buruk lainnya. Carvajal juga mengalami 2 cedera lainnya, antara lain robekan ligamen anterior scoriatum, robekan ligamen kolateral eksternal, dan robekan tendon popliteus di kaki kanannya. Madrid pun menyatakan sudah menyiapkan meja operasi bagi bek 32 tahun tersebut. Usai dipastikan alami cedera lutut parah, Real Madrid justru beri Dani Carvajal kontrak baru. Usai pertandingan antara Real Madrid melawan Villarreal, Carvajal mengumumkan bahwa ia mengalami cedera lutut parah. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pihak Madrid, sesuatu yang membuat sang pemain dan skuad Real Madrid merasa sedih. Meski begitu, Dani Carvajal mendapat hiburan setelah dipastikan mengalami cedera. Pihak Real Madrid mengumumkan bahwa mereka akan memberikannya kontrak baru. Madrid akan memperpanjang kontrak Carvajal sampai 2026. Selain itu, El Real juga mendoakan sang bek agar lekas pulih dari cederanya. Dani Carvajal tentu saja senang mendapat perpanjangan kontrak dari Real Madrid. Ia lantas mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada manajemen klub. Hasil pertandingan Aston Villa versus Manchester United. Laga pekan ke-7 Premier League musim 2024-2025 antara Aston Villa versus Manchester United berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain sama kuat dengan skor akhir 0-0. Pertandingan ini berjalan sengit antara kedua tim sejak awal pertandingan. Namun sayang, kedua tim gagal mencetak 1 pun gol di pertandingan ini. Berkat tambahan 1 poin ini membuat Manchester United bertahan di peringkat 14 dengan raihan 8 poin. Sementara tambahan 1 poin ini membuat Aston Villa tertahan di peringkat kelima dengan raihan 14 poin. Hasil pertandingan Juventus versus Cagliari. Juventus gagal menang atas Cagliari di laga pekan ke-7 Serie A musim 2024-2025 di Allianz Stadium. Pertandingan ini berjalan tidak mudah bagi Juventus. Meski mendapat sejumlah peluang, mereka gagal mencetak banyak gol. Juventus juga harus bermain dengan 10 pemain, sebab Francisco Conceição mendapat kartu merah. Gol Juventus sendiri dicetak oleh Dusan Vlahovic, sementara gol Cagliari dihasilkan oleh Razvan Marin. Hasil ini membuat Juventus mengemas 13 poin dari 7 laga dan kini nangkring di peringkat 3 klasmen sementara Liga Italia. Di sisi lain, Cagliari ada di peringkat 15 dengan koleksi 6 poin.
Hasil pertandingan Alaves versus Barcelona. Raksasa La Liga Barcelona berhasil menang telak ketika berjumpa dengan Alaves. Laga Barcelona melawan Alaves ini merupakan laga pekan ke-9 Liga Spanyol musim 2024-2025. Pertandingan yang digelar di Mendizorroza ini didominasi oleh Blaugrana meski sang tuan rumah memberikan perlawanan alot khususnya di babak kedua. Gol Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski. Ia mengemas hat-trick di laga ini. Hasil ini membuat Barcelona mengemas 24 poin dari 9 laga dan mereka bertahan di pucuk klasmen sementara Liga Spanyol musim ini. Sedangkan Alaves ada di posisi 12 dengan koleksi 10 poin. Hasil pertandingan Fiorentina versus AC Milan. Drama 3 penalti gagal mewarnai kemenangan 2-1 Fiorentina atas AC Milan. David De Gea jadi pahlawan Fiorentina, memulangkan Milan dengan tangan hampa. 2 gol Fiorentina dicetak oleh Yacine Adli pada menit 35 dan Albert Gudmundsson pada menit 73. Milan sempat membalas melalui Christian Pulisic pada menit 60, tapi itu pun setelah 2 penalti mereka gagal. Kekalahan ini buruk bagi Milan yang sekarang tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Italia musim 2024-2025, sementara Fiorentina berada di peringkat ke-11. Hasil pertandingan Auxerre Nice versus Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain hanya bisa membawa pulang 1 poin dalam kunjungan ke markas Nice. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. Pasukan Luis Enrique membuang-buang banyak peluang. Nice bahkan sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Ali Al-Abdi pada menit 39. Sementara Paris Saint-Germain lantas bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan melalui Nuno Mendes pada menit ke-52. Hasil imbang ini membuat Paris Saint-Germain tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Prancis dengan 17 poin dari 7 laga. Sementara Nice ada di peringkat ke-9. Hasil pertandingan AC Monza versus AS Roma. AS Roma dipaksa main imbang oleh tuan rumah AC Monza dalam duel lanjutan Serie A musim 2024-2025. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan sempat terkunci tanpa gol dalam 45 menit pertama. Roma lantas unggul lebih dahulu melalui aksi Artem Dovbyk pada menit 61. Namun AC Monza dengan cepat menyamakan kedudukan lewat Dani Mota pada menit ke-70. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi AS Roma di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan 10 poin dari 7 laga. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.